Tanya apa emang? Dari tadi kebelet banget mau naik. Iya Pak, mau belajar. Jadi nggak berdebat tapi belajar ya. Belajar. Kalau kemarin itu kan saya tanya tentang kalimat syahadat. Saya sekarang bertanya tentang sejarah lahirnya agama Islam Pak Ustadz, ya. Boleh kan Pak Ustadz? Iya, apa yang mau ditanyakan? Sejarah lahirnya agama Islam itu. Jadi banyak teman-teman Islam, bahkan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa agama Islam itu lahir ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Betul nggak Pak Ustadz? Terus? Benar ya Pak Ustadz? Artinya kan Islam itu lahir ketika Nabi Muhammad menerima wahyu kan? Benar nggak Pak Ustadz? Lalu? Nah, oke Pak Ustadz ya. Sekarang gini Pak Ustadz, kita lihat sejarah Nabi dulu ya. Sebelum dia menjadi atau menerima wahyu itu seperti apa? Maksudnya begini, sebelum umur 40 tahun kan, dia itu nikah pada umur 25 tahun. Benar Terus? Pak Ustadz? Iya. Nikah pada umur 25 tahun dengan seorang janda yang bernama Khadijah kan ya. Terus? Berumur 40 tahun. Benar nggak Pak Ustadz? Lalu? Nah, 15 tahun setelah pernikahan kan, yaitu tepatnya 40 tahun Nabi Muhammad dia menerima wahyu. Lalu? Ya kan? Ketika itulah Islam lahir. Betul kan Pak Ustadz ya? Nah, sementara di umur 25 tahun dia nikah dengan seorang janda yang bernama Khadijah. Agamanya adalah Islam. Betul nggak Pak Ustadz? Lalu? Agamanya istrinya Nabi ini kan bernama Khadijah, beragama Islam. Betul apa enggak? Iya, lalu? Nah, betul ya. Umurnya 40 tahun kan? Nah, pertanyaan saya gini Pak Uti, ini yang saya bingungnya. Nabi Muhammad berumur 40 tahun menerima wahyu. Pada saat itulah agama Islam lahir. Ya enggak? Lalu? Sementara umur 25 tahun dia belum punya agama kan? Dan nikah dengan orang yang punya agama, beragama Islam, namanya Khadijah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan agama Islam pertama? Aduh, Khadijah itu, Pak, Khadijah itu ya belum Islam, sebelumnya belum. Tapi ada dari suku-suku yang mengikuti milah Abraham, ada Nasrani, ya. Di suku Arab tersebut banyak pecahannya, ada juga Yahudi, ada juga pedagang-pedagang yang datang ke tanah Arab. Jadi kayak gitu. Loh, enggak kan tadi kan sudah mengatakan bahwa istrinya itu yang berumur 40 tahun itu beragama Islam. Itu pamannya aja Nasrani, Khadijah itu, Pak. Oke? Islam belum muncul setelah kan Nabi Muhammad menerima wahyu. Kayak gitu. Lalu Nabi Muhammad apa agamanya? Dia mengikuti milah Abraham seperti kepala sukunya, kakeknya, Bani Hashim. Dia kan belum punya agama Pak Ustadz. Ya, kan agama sudah Islam ada. Kan dia yang bawa. Agama sudah ada di Arab itu, Pak, masuk. Loh, sebelum Islam lahir di Arab itu hanya ada berapa agama? Kristen, Yahudi, sama Yudaisme itu nggak salah Pak Ustaz. Ya, Padang Quraisy. Artinya kan Islam belum ada. Belum. Ada juga lagi satu agamanya namanya Hanif,
yang dianut Bani Hashim. Ya, artinya kan Islam itu belum ada kan. Ya, di situ agama yang Hanif, agama yang tauhid. Ya, yang saya tanya itu Islam itu belum ada kan. Yaitu agama yang Hanif, akar Islam dari situ nanti. Loh, tadi kan Pak Ustadz. Loh, apa lo? Nah, istrinya Kanjeng Nabi itu kan bernama Siti Khadijah, umurnya Siti 40 Khadijah, tahun. iya, belum Islam, Umurnya belum. 40 tahun, beragama Islam. Belum Islam saat itu belum, oke? Oh, belum. Tapi kan gimana Pak Ustadz? Katanya Apanya itu gimana? kan agamanya Islam pada saat nikah itu. Iya, kalau saat nikah. Iya, pada saat nikah itu kan agamanya Islam. Kalau saat nikah kan orang pakai ikut suku. Kayak gimana dulu pernikahannya ikut suku? Iya, Pernikahan agama kan Islam di sejarah pernikahan ala suku-suku Quraisy dulu kayak gimana? Kan kayak gitu. Iya, artinya kan agama Islam kan diamnya. Apanya Islam belum ada kan? Dan makanya itu yang saya bingung Pak Ustadz. Apanya yang bingung? Ya, bingungnya begini. Apa? Siti Khadijah ini beragama Islam. Iya, kalau sudah menikah dengan Nabi Islam dia. Hah? Apanya? Ya, kan dia kan umurnya 40 tahun beragama Islam. Dia sebelum Nabi Muhammad diturunkan agama Islam belum Islam. Hah? Oke? Berarti salah sejarahnya itu ya. Kalau bukan sejarahnya yang salah, kau salah baca. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan Siti Khadijah adalah belum dia Islam. Jadi di Arab itu ada 4 agama, pagan Quraisy, Nasrani, terus Yahudi, dan agama Abrahamaik, yaitu sebutannya Hanif gitu. Agama yang Hanif, agama yang tauhid. Jadi yang pagan Quraisy ini ya contoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, tuh klannya di situ tuh. Yang menganut agama Hanif, klannya Bani Hashim. Tuh kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi. Terus ya ada juga campurannya di situ Nasrani di selatan Arab. Terus juga di selatan tersebut ada juga Yahudi. Jadi ada 4. Lalu waktu Nabi Muhammad belum menyebarkan agama Islam, agama apa beliau? Beliau mengikuti kakeknya, agama Hanif tadi, akar dari Abrahamaik. Kayak gitu. Nah iya, yang saya tanya itu agama istrinya. Ya Islam udah, kalau dia ikut Nabi Muhammad Islam. Nah iya, berarti kan dengan demikian Islam sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Waktu ikut Nabi Muhammad baru ada Islam, paham? Kok aneh ini ya? Gimana sih Pak Ustadz? Heran saya dengan orang ini. Loh, nggak nyambung gitu. Pak Ustadz tadi bilang istrinya Kanjeng Nabi itu beragama Islam, kan? Iya, kalau sudah dengan Nabi, paham? Loh, lah iya kan nikahnya kan pada umur 25 tahun. Ya iya, Nabi nikahnya 25 tahun, ikut adat apa? Adat apa? Dia kan belum beragama Islam. Nah, agama apa dia? Yang saya jelaskan tadi. Iya, kalau saya mengatakan belum beragama. Dia sudah punya agama Hanif, gelarnya Al-Amin, agama akar dari Abrahamaik. Ya artinya kan bukan Islam kan toh? Ya itu akar Islam. Ya artinya bukan Islam kan? Agama Hanif itu bukan Islam. Itu akar Islam, agama tauhid.
Yang jujur itu loh Pak Ustadz. Loh itu sudah dijelaskan kayak gimana? Loh, maksud saya itu Hanif, agama Hanif itu. Iya, agama Hanif itu adalah tauhid. Tauhidnya Ibrahim, akarnya Islam. Iya, tapi bukan agama Islam kan? Ya, akarnya Islam. Loh. Jadi itu loh, sejarahnya seperti itu loh Pak Ustadz. Saya agak bingung gitu loh. Jadi ente aja yang bingung sendiri orang nggak ada yang bingung. Kalau menurut dari silsilah apa namanya itu dari istrinya bernama Siti Khadijah tadi, Islam itu sudah ada karena Siti Khadijah ini kan lebih tua daripada Nabi kan, umurnya 40 tahun, sedangkan nikah dengan seorang pemuda bernama Muhammad pada umur 25 tahun. Oh, terus 15 tahun kemudian ya kan baru ada Islam kan? Menerima wahyu pada saat itu agama Islam lahir. Kan gitu. Nah, sementara Siti Khadijah ini agamanya Islam. Kata siapa? Katanya Pak Ustadz tadi agamanya Islam. Makanya kau betul-betul nanya tuh kayak gimana. Ada dasar. Gak ada, saya bilang ya setelah ikut Nabi baru Islam. Setelah umur 15 tahun kemudian baru Islam gitu maksudnya. Itu Siti Khadijah ini. Iya. Ya. Sebelumnya mereka menganut apa? Nabi Muhammad ini gelarnya Al-Amin, menganut Hanifnya Nabi Abraham, tauhidnya Abraham. Jangan ke Hanif itu loh Pak Ustadz. Hanif itu kan bukanlah Islam, kan beda. Itu akarnya Islam. Kalau akarnya berarti kan Islam toh. Ya iya, kan Islam. Nama lain dari Islam Hanif. Nah, iya berarti kan agama Islam itu sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Agama yang Hanif yang diikuti. Kalau Islam itu udah ada syariatnya lengkap. Paham? Loh, katanya Pak Ustadz lalu. Bingung sendiri dia, muter-muter sendiri, heran saya. Loh, Pak Ustadz bilang tadi itu akarnya. Iya, akarnya dari Islam. Permulaan toh. Permulaan dari Islam. Ya betul. Ya. Terus artinya Islam itu sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Jadi Islam itu ketika Nabi menerima wahyu, ya diakarkan, diambil dari mana? Ya ajarannya yang dianut Nabi juga, yaitu agama yang Hanif, tauhidnya Abraham. Oh, berarti agama Hanif itu sama dengan agama Islam gitu maksudnya. Nama lain agama Islam ya Hanif. Kayak gimana sih? Nah, kalau Hanif berarti kan sudah ada sejak dulu agama Islam gitu. Iya, yang dianut Abraham, tauhid Abraham namanya. Iya, berarti sudah dari dulu. Berarti ya, bukan dari dulu. Sejak Nabi menerima wahyu. Ya, sebutannya tauhid Ibrahim atau Hanif. Setelah Nabi menerima wahyu, diturunkan syariat-syariatnya, baru dideklarasikan nama agamanya adalah Islam. Nah, gitu. Itu. Iya. Oke Pak Ustadz, saya sih tidak memaksakan Pak Ustadz untuk siapa juga memang kemanapun jawabannya kayak gitu pasti. Loh, enggak, kalau Pak Ustadz mau Anda Islam mau nanya kemanapun, mau nanya Anda kemanapun, tetap jawabannya kayak gitu. Iya, kalau Pak Ustadz mengatakan Islam itu sama dengan Hanif, berarti Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Islam ya, perkataan Islam ketika penerimaan wahyu. Sebelum syariatnya sempurna, ya orang-orang mengikuti agama tauhid Ibrahim yaitu Hanif. Setelah sempurna, ya baru sebutannya Islam. Innad dina indallahil Islam. Kayak gitu. Berarti awalnya Islam itu adalah Hanif ya? Iya, memang agama yang Hanif, agama tauhid. Loh ya, berarti jangan membantah kalau Islam itu sudah ada dari dulu.
Udah kan itu Pak nggak usah Ustadz muter-muter. Udah dijelaskan kan? Loh, kan Pak Ustadz kan membantah bahwa Nabi Muhammad Islam lahir ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Kau ngerti nggak? Hanif itu akarnya Islam. Iya, tapi tidak Yang Islam kan? Islam itu berakar dari agama Hanif, tauhidnya Ibrahim, oke? Akar kagak sama dengan pohon, paham? Bahaya. Lalu datanglah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyempurnakan, ada batangnya, ada pohonnya, ada buahnya. Setelah jadi sebutannya innad dina indallahil Islam, baru Islam pohonnya, buahnya. Enggak, begini aja Pak Ustadz, saya tanya, apakah agama Hanif sama dengan agama Islam? Agama Hanif sama-sama mentauhidkan Allah, udah tuh. Enggak, yang saya tanya itu agama Hanif apakah sama dengan agama sama-sama mentauhidkan Allah, udah tuh. Saya tidak tanya tauhidnya Pak Ustadz. Yang saya tanya itu apakah agama Hanif itu sama dengan agama Islam? Tadi kan udah dijelaskan, Islam itu akarnya Hanif. Tapi bukan Islam. Setelah sempurna baru disebut Islam. Iya, berarti kan awalnya kan Hanif tuh. Akar beda dengan pohon. Iya, awalnya akarnya. Iya, akarnya. Setelah Nabi Muhammad permulaannya, setelah Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, menerima wahyu, baru ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Setelah jadi satu pohon, baru sebutannya Islam. Paham? Oke, penonton yang tahu lah Pak Ustadz ya. Saya nggak memaksa Pak Ustadz itu. Sekarang saya gini Pak Ustadz, saya boleh tanya lagi kan ya? Saya mau tanya dulu boleh? Enggak, saya satu lagi. Ini masih ini tentang sejarah tadi sudah ya. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Nabi itu menerima wahyu itu dalam bentuk apa Pak Ustadz? Macam-macam. Bentuk apa? Ya, yang di Gua Hira itu loh Pak Ustadz, maksud saya. Ada disampaikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berubah jadi manusia laki-laki sempurna. Ada. Dari mimpi yang benar, ada. Dari pengilhaman Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung Allah kepada Nabi juga ada. Ayo, kayak gimana? Banyak. Yang saya tanya itu Pak Ustadz, wahyu yang dia terima itu berupa apa? Berupa apa? Saya nggak lihat. Oke? Kok nggak tahu Pak Ustadz? Jadi dalam bentuk apa maksud saya? Ya, bentuk perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Iya. Itu yang saya maksud Pak Ustadz. Jadi, ya udah, terus Nabi itu menerima wahyu dalam bentuk perkataannya. Lalu? Benar ya Pak Ustadz? Ya, lalu? Dalam bentuk firman berarti ya? Iya, terus? Nah, ya benar Pak Ustadz ya? Iya, firman, oral. Lalu? Firman, oke. Jadi Nabi ini dia menerima firman itu dari siapa Pak Ustadz? Ya dari Allah melalui malaikat Jibril. Menurut Pak Ustadz itu firman itu apa sih Pak Ustadz? Firman itu perkataan. Oke. Nah sekarang kalau dia perkataan itu keluar dari mulut malaikat Jibril, apakah itu perkataan Allah? Namanya perantara. Ya, perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kan perkataan itu kan firman itu adalah perkataan. Iya, malaikat itu cuma perantara. Paham, malaikat itu cuma perantara. Iya, artinya firman itu keluar dari mulut malaikat kan? Ya, dia menyampaikan terus. Iya, keluar dari mulut malaikat kan? Iya juga, sama. Lalu? Iya, bukan dari Allah berarti ya, dari malaikat.
Kan diambil dari firman Allah, disampaikan perantaranya malaikat. Paham? Lah iya, maksud saya Lah iya, apa pula? Perkataan itu keluar dari mulut malaikat kan? Perkataan itu dari Allah, lalu diambil malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi. Paham? Loh, Lalu. saya masih bingung Pak. Lalu. Karena Bingung apanya? Mudah kali udah gitu. Perkataan gini loh Pak Ustadz, perkataan itu adalah keluar dari mulut seseorang, itu namanya perkataan. Perkataan itu dari Allah, lalu diambil malaikat Jibril di kan Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz itu disampaikan kepada Nabi. Paham? Oh, berarti pertama itu Allah Berfirman. memberikan firman kepada Nabi. Itu. Allah berfirman dituliskan di Lauhul Mahfuz, oke? Ditulis pena. Malaikat Jibril lalu ngebaca, ngambil di situ. Oh, berarti tulisannya itu oleh Allah sendiri itu maksudnya. Pena yang menuliskan firman Allah. Malaikat Jibril membaca, menghafalkan lalu disampaikan. Ya, tulisannya Allah berarti ya, tulisannya Allah. Tulisan Allah, makhluk Allah yang tulis pena, namanya makhluk. Iya kan, tulis itu kan pakai pena Pak Ustadz. Ya iya, namanya pena. Ya. Bukan Allah yang menulis, Allah makhluknya yang menulis pena. Ya. Lah iya, pena ini yang oleh Allah untuk menuliskan. Allah bukan kayak kita menulis pena kayak gini, bukan. Oh, berarti bukan menulis berarti. Dia hanya berfirman, pena itu menuliskan. Paham? Yang menulis siapa? Ya dia perintahkan aja menulis sendiri pena itu. Nggak perlu di Allah pakai tangan. Oh. Bukan malaikat yang menulis ya? Kan, malaikat Jibril ngambil di situ. Bukan. Paham? Gini Pak Ustadz, berarti kan Nabi ini tidak pernah ketemu Allah kan? Beda lagi, ada ayatnya langsung ketemu di Sidratul Muntaha. Enggak, pada saat itu. Oh, nah, wahyu pertama belum ketemu Allah. Allah belum mengenal Nabi ya, Udah. Allah belum. Dia mengenal Nabi. Belum mengenal. Sudah. Sudah. Loh, katanya tadi lalu. Firman. Katanya tadi firman itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya Nabi belum ketemu Allah kan? Udah? Loh, iya. Artinya ya udah kenal, dia udah kenal. Belum ketemu maksudnya. Belum ketemu, Allah udah tahu dengan makhluknya, udah kenal. Artinya kan Nabi hanya ketemu malaikat Jibril kan? Peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, baru Allah langsung berkalam kepada Nabi Muhammad. Dah. Iya, artinya pada saat menerima wahyu itu Allah belum pernah ketemu Nabi. Ngapain? Allah itu bukan makhluk. Maksud saya itu jangan kau pikir kayak manusia. Lalu Nabi itu belum pernah mengenal Allah kan? Yang dia kenal kan hanya malaikat Jibril. Tadi kan malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu Allah. Iya, yang datang kan malaikat Jibril. Artinya Nabi belum ketemu Allah. Ya udah kenal. Lalu. Bingung sendiri dia, teman-teman. Oke, Pak Ustadz. Penontonnya, ini sejarah loh. Nggak akan berubah jawabannya. Artinya kayak gini. Gitu memang. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan malaikat Jibril menyampaikan firman yang dari Allah katanya. Ya dah. Nah sekarang Pak Ustadz, coba Pak Ustadz lihat di surat Al-Alaq ayat 1 Pak Ustadz. Ngapain?
surat Al-Alaq ayat 1 Iya, ada ngapain? perintah. Ada perintah dari Allah, bacalah, ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi titik penegasannya itu, perintahnya itu adalah bacalah. Nah, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi menerima wahyu itu berupa firman, artinya berupa kata-kata. Tapi menurut Pak Ustadz ini Al-Alaq ayat 1 ini relevan tidak dengan firman yang diterima? Ya relevan lah. Wahyu yang diterima. Loh, kan belum jadi kitab ya Pak Ustadz. Ya iya, kalau orang membaca itu bukan hanya dari tulisan, bisa juga mengikuti dari diktean. Gimana sih? Pak Ustadz, jadi wahyu pertama ketika saya menyampaikan, ya nih, ketika Anda menyampaikan kepada saya, Yusuf, bacalah, maka saya berkata bacalah, gitu. Iya, artinya ada teksnya. Bukan ada teks. Loh, mana sih Pak Ustadz? Kalau dikte, kalau imla di sekolahan itu imla, dikte, paham? Murid-muridnya mengikuti pernah sekolah kan? Ada bukunya, ini ada teksnya. Kata ibu guru, ini Budi. Lalu anak-anak ikuti ini Budi, ya sama. Iya, artinya ada tulisannya tuh. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Ada. Kata ibu gurunya kayak gini, anak-anak ini Budi, ikuti. Lalu anak-anaknya bilang ini Budi. Mana tulisannya? Nggak ada, dari mulut ibunya aja. Saya dulu waktu belajar Pak Ustadz, ada buku. Ini Ibu Budi, itu ada tulisannya. Ini Ibu Budi. Saya baca. Beda, jangan kau samakannya sekolahan dengan terima firman. Beda. Terus Allah itu menyuruh baca apa Pak Ustadz? Apanya? Bacalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Artinya ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iya, apa yang dibaca? Tak didiktekan malaikat Jibril. Itu apa? Baca. Yang dibaca itu yang didiktekan malaikat Jibril. Oke? Ketawa pula dia. Kalau guru saya gini loh Pak Ustadz. Kalau guru saya suruh membaca, misalnya kamu baca ilmu pengetahuan alam halaman atau bab 2 misalnya. Itu ada buku sekolah, beda. Maka saya baca beda. Itu perintahnya kan bacalah. Beda. Gitu. Udah? Bacalah. Jadi baca apa Pak Ustadz? Ya, yang disampaikan malaikat Jibril, udah itu aja. Baca. Ya dibaca. Gimana bacanya? Kan disitu kan bacalah. Apa yang dibacakan malaikat Jibril dibaca Nabi Muhammad, udah. Artinya kan itu bukan tulisan Pak Ustadz ya? Bukan oral, bentuk diktian. Oh, masih perkataannya. Masih perkataan. Terus Al-Qur'annya, kitabnya itu kapan Pak Ustadz lahirnya? Nah, bila ada wahyu, Nabi Muhammad itu punya 4 sekretaris pencatat Quran, oke? Oh, siapa aja Pak Ustadz? Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ada 4. Jadi kalau turun wahyu, dia akan sampaikan kepada sekretarisnya. Terus waktu menurunkan wahyu di dalam gua itu, apakah 4 sekretaris ini ikut di dalam gua Pak Ustadz? Ngapain ikut? Mudah diingat, cuma 5 ayat. Kalaunya mau terima wahyu, ngapain banyak-banyakan? Kalaunya banyak-banyakan itu namanya kondangan. Terus yang menulis siapa Pak Ustadz? Iya, sekretaris Nabi lah. Iya, berarti kan sekretarisnya ikut ke gua begitu. Ngapain ikut ke gua? Gimana kan menerima wahyu, apa yang dikatakan oleh Allah itu kan. Kalau ikut ke gua itu namanya kondangan. Lah iya. Maksudnya itu iya. Wahyu yang dia terima itu, yang dari Allah itu kan, dia terima terus ditulis kan.
Ditulis kan? Kagak langsung ikut-ikutan mereka, itu namanya kondangan. Nah iya, langsung ditulis apa enggak gitu? Ya kalau Nabi menerima wahyu, dia akan panggil sekretarisnya untuk disampaikan lalu dicatatkan, paham? Iya. Dihafal dulu dia. Ketika Nabi itu dia menghafal dulu, ya dihafalkan Nabi dulu, ya baru setelah Nabi dia dihafalkan dituliskan oleh sahabatnya. Bukan di dalam gua gitu, bukan? Ngapain, itu kondangan namanya. Kalaunya banyak-banyakan tunggu wahyu Tuhan, berlima gitu. Iya, berarti para sahabat ini menulis perkataan Nabi berarti ya? Ya, menulis Al-Quran dari firman Allah lewat mulut Nabi. Iya, artinya yang ditulis oleh para sahabat itu adalah kata-kata atau firman yang keluar dari mulut Nabi kan? Ya, firman dari Allah yang keluar dari mulut Nabi. Loh, Pak Ustadz, firman dari Allah, kalau firman dari Allah berarti para sekretaris 4 tadi mereka ikut dalam gua. Ngapain? Loh, kan untuk menulis itu. Setelah Nabi Muhammad menghafalkan, lalu disampaikan kepada penulisnya, sekretarisnya. Oke? Iya, artinya kan sekretarisnya itu menulis perkataan yang keluar dari mulut Nabi kan? Iya, sekretarisnya menulis firman Allah gitu loh, Pak yang Ustadz. keluar dari mulut Nabi. Iya. Sekretarisnya itu menulis firman Allah yang keluar dari mulut Nabi, betul? Mulut Nabi. Ya, firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Berarti firman yang keluar dari mulut Nabi itu ditulis oleh sekretarisnya. Firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Pak Ustadz, lalu firman perkataan. Pak, kenapa sih lambat kali otak Anda itu, kenapa ya? Heran saya. Jangan malu-malu Pak Ustadz, jangan malu-malu. Enggak, saya heran kenapa gitu, lambat kali nangkapnya itu. Heran saya. Tadi Pak Ustadz bilang firman itu adalah perkataan. Udah, nih ya, firman Allah yang dicatat keluar dari mulut Nabi. Oke? Iya, artinya firman Nabi yang ditulis oleh firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Oke? Kalau firman Allah ya ditulis oleh sekretaris, maka itu sekretaris lah yang ketemu Allah. Udah ya, tuh kesimpulannya firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Oke? Nah iya, berarti para sekretaris ini bertemu dengan Allah betul. Bukan kayak gitu. Sekretaris mencatatkan firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Oke? Memang. Saya apa teman-teman, nggak mau saya tanya balik. Saya putar-putar di situ aja dulu.